Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewinta Mutiara, NPM 5021226, MK telah kurikulum bersama dosen pengampu, Bapak Tio Gusti Sastria Magister Pendidikan. Adapun tema pembelajaran kita pada hari ini yaitu elemen kurikulum 2013, kurikulum darurat dan kurikulum merdeka. A. Standar kompetensi lulusan atau SKL. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016, standar kompetensi lulusan SKL adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Itulah mengapa setiap melakukan pembelajaran, seorang guru harus mengacu pada standar tersebut. Yang pertama, standar kompetensi lulusan kurikulum 2013. Standar kompetensi lulusan dirumuskan berdasarkan tujuan pendidikan nasional, tingkat perkembangan peserta didik, kerangka kualifikasi nasional, dan jalur jenjang dan jenis pendidikan. Standar kompetensi lulusan terdiri atas yang pertama, standar kompetensi lulusan pada pendidikan anak usia dini, kedua, standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan dasar, dan yang terakhir, standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan menengah. 2. Standar kompetensi lulusan kurikulum darurat. Satuan pendidikan dalam kondisi khusus tidak diwajibkan untuk menuntaskan seluruh capaian kurikulum untuk kenaikan kelas atau kelulusan sebagaimana yang tertuang pada Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 719/P/2020 tentang pedoman pelaksanaan kurikulum pada satuan pendidikan dalam kondisi khusus. Ketiga, standar kompetensi lulusan kurikulum merdeka. Standar kompetensi lulusan SKL yang terkait kurikulum merdeka adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 5 Tahun 2022 tentang SKL pada PAUD, jenjang pendidikan dasar dan menengah. Yang pertama, tujuan pendidikan nasional. Kedua, tingkat perkembangan peserta didik. Yang ketiga, kerangka kualifikasi nasional Indonesia. Dan yang terakhir, jalur jenjang dan jenis pendidikan. B. Standar isi. Yang pertama, standar isi kurikulum 2013. Menurut Permendikbud Nomor 64 Tahun 2013, standar isi adalah kriteria mengenai ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenis jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Kompetensi pada tingkat SD, yaitu yang pertama menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. Kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, dan santun, peduli dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya, serta cinta tanah air. Ketiga, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati dan mencoba menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, dan tempat bermain. Yang terakhir, menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis dan logis, dan kritis dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Kedua, standar isi kurikulum darurat. Dengan terbitnya Permendikbud ini terdapat 3 opsi yang bisa dipilih oleh satuan pendidikan dalam pelaksanaan kurikulum di masa pandemi COVID-19, yaitu yang pertama, tetap menggunakan kurikulum nasional, kedua, menggunakan kurikulum darurat, yang ketiga, melakukan penyederhanaan kurikulum sendiri. 3. Standar isi kurikulum merdeka. SNP kedua yang terkait kurikulum merdeka adalah standar isi. Standar isi diatur oleh Peraturan Menteri Dirbudristek Nomor 7 Tahun 2022, standar isi pada PAUD dan jenjang pendidikan dasar dan menengah. Standar isi adalah kriteria minimal yang mencakup ruang lingkup materi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. C. Standar proses. Yang pertama, standar proses pembelajaran kurikulum 2013. Berdasarkan standar proses pembelajaran pada implementasi kurikulum 2013, maka guru harus melaksanakan 3 tahapan. Yang pertama, kegiatan pendahuluan, kedua, kegiatan inti, dan yang terakhir, kegiatan penutup. 2. Standar proses kurikulum darurat. Tetap mengacu pada penggunaan kurikulum nasional, menggunakan kurikulum darurat, atau melakukan penyederhanaan kurikulum sendiri. 3. Standar proses kurikulum merdeka. SNP ketiga yang terkait kurikulum merdeka adalah standar proses. Standar proses diatur oleh Peraturan Menteri Disbudrek Nomor 16 Tahun 2022
Standar proses pada PAUD dan jenjang pendidikan dasar dan menengah. Standar proses adalah kriteria minimal proses pembelajaran berdasarkan jalur, jenjang, dan jenis pendidikan yang untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.